Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Ocean Habitat. Pertama, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Andriani. Saya dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Angkatan 2023. Saya dari kelompok 1. Dalam makalah kami yang berjudul Ocean Habitat, ada 3 bab. Yang pertama, rumusan masalah dan tujuan. Yang kedua, terumbu karang, mangrove, laut dalam, estuasi, dan juga rumput laut. Yang ketiga, ada kesimpulan. Kita masuk di bab 1, yaitu rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana keragaman hayati di habitat laut mempengaruhi ekosistem. Yang kedua, apa dampak perubahan iklim terhadap keberlanjutannya ocean habitat. Yang ketiga, bagaimana aktivitas manusia seperti penangkapan ikan yang berlebihan mempengaruhi keseimbangan ekosistem laut. Yang keempat, apa peran konservasi dalam pelestarian keberagaman hayati di ocean habitat. Yang kelima, bagaimana populasi plastik yang mempengaruhi organisme laut dan ekosistem mereka. Yang kedua, yaitu tujuan. Tujuannya yang pertama, memahami keberagaman hayati laut. Yang kedua, dampak perubahan iklim. Yang ketiga, menyadari dampak aktivitas manusia. Yang keempat, mendorong kesadaran konservasi. Yang kelima, menganalisis solusi terhadap masalah. Oke, kita masuk di bab 2, yaitu ada terumbu karang, mangrove, laut dalam, estuasi, dan juga rumput laut. Kita masuk di terumbu karang. Terumbu karang merupakan salah satu komponen utama sumber daya pesisir dalam lautan utama. Terumbu karang terdiri dari kumpulan fauna laut yang berkumpul menjadi satu dampak terumbu. Umumnya, terumbu karang hidup di pinggir pantai atau daerah yang masih terkena cahaya matahari kurang lebih dari 50 permukaan laut. Baik, kita masuk di fungsi terumbu karang. Yang pertama, perlindungan ekosistem pantai. Terumbu karang akan menahan dan mencegah energi gelombang, sehingga mencegah terjadinya abrasi dan kerusakan di sekitarnya. Yang kedua, terumbu karang sebagai penghasil oksigen. Terumbu karang akan memiliki kemampuan untuk memproduksi oksigen, sama seperti fungsi hutan di daratan, sehingga menjadi habitat bagi biodata luar. Ketiga, rumah bagi banyak jenis makhluk hidup. Terumbu karang menjadi tempat bagi hewan yang berkumpul mencari makan, berkembang biak, membesarkan anaknya, dan berlindung. Bagi manusia, ini dapat diartikan terumbu karang mempunyai potensial perikanan yang sangat besar baik untuk sumber makanan maupun mata pencaharian mereka. Keempat, sumber obat-obatan. Pada terumbu karang banyak terdapat bahan-bahan kimia yang diperkirakan bisa menjadi obat bagi manusia. Saat ini sudah banyak yang dilakukan berbagai penelitian mengenai bahan-bahan kimia tersebut untuk dipergunakan mengobati berbagai penyakit. Dan kelima, ada objek wisata. Terumbu karang yang bagus akan menarik minat wisatawan pada kegiatan diving, karena variasi terumbu karang yang berwarna-warni dan berbentuk yang memikat merupakan atraksi bagi wisatawan baik asing maupun domestik. Perkiraan sekitar 20 jutaan penyelam menyelam
dan menikmati terumbu karang per tahun. Yang keenam, daerah penelitian. Penelitian akan menghasilkan informasi penting dan akurat sebagai dasar pengelolaan yang lebih baik. Selain itu, masih banyak jenis ikan, organisme laut, serta zat-zat yang terdapat di kawasan terumbu karang yang belum pernah diketahui manusia, sehingga perlu penelitian yang lebih intensif untuk mengetahuinya. Adapun jasa dalam ekosistem terumbu karang dapat dibedakan seperti jasa struktur fisik sebagai pelindung pantai, kedua jasa biologi sebagai habitat dan support mata rantai kehidupan, yang ketiga jasa biokimia sebagai fikasi nitrogen, yang keempat jasa informasi sebagai pencatatan iklim, yang kelima jasa sosial budaya sebagai nilai keindahan, reaksi, dan permainan. Oke, baik, kita memasuki manfaat dari terumbu karang. Yang pertama, manfaat secara langsung oleh manusia adalah pemanfaatan sumber daya ikan seperti ikan kerapu, ikan baronang, dan ikan ekor kuning. Batu karang, peristiwa, penelitian, dan pemanfaatan biodata perairan lainnya yang terkandung di dalamnya. Dan yang kedua, atau yang B, pemanfaatan secara tidak langsung adalah seperti fungsi terumbu karang sebagai penahan abrasi pantai, keanekaragaman hayati, dan lain sebagainya. Di sini kita akan memasuki penyebab kerusakannya terumbu karang. Akar permasalahan dari timbulnya ulah manusia yang merusak terumbu karang. Yang pertama, kependudukan dan kemiskinan. Yang kedua, tingkat konsumsi berlebihan dan kesenjangan sumber daya alam. Yang ketiga, kelembagaan dan penegakan hukum. Yang keempat, rendahnya pemahaman tentang ekosistem. Yang kelima, kegagalan sistem dan kebijakan dalam penelitian ekosistem. Dan di sini kita memasuki mangrove. Hutan mangrove adalah sekelompok jenis tumbuhan yang tumbuh di sepanjang garis pantai tropis sampai subtropis yang memiliki fungsi istimewa di suatu lingkungan yang mengandung garam dan bentuk lahan berupa pantai dengan reaksi tanah anaerob. Mangrove juga adalah ekosistem yang spesifik karena hanya dijumpai pada pantai yang berombak relatif kecil atau bahkan terlindungi dari ombak. Di sepanjang delta dan estuasi yang dipengaruhi oleh masuknya air dan lumpur dari daratan. Selain bakau, terdapat banyak jenis tumbuhan lain yang hidup di dalamnya. Hutan mangrove adalah sebutan dari sekelompok tumbuhan yang hidup di pasang surut pantai. Hutan mangrove dikenal juga dengan istilah tidal forest atau coastal woodland, forehead, boswen, atau juga hutan payau. Dan di sini kita memasuki laut dalam. Dasar laut adalah bagian terbawah dari permukaan laut. Bentuk dasar laut mirip dengan di daratan. Isi dari dasar laut diketahui melalui eksplorasi dan survei hidrografi. Di dasar laut terdapat terumbu karang, padang lamun, dan tambang yang bervariasi. Data mengenai posisi dan kedalaman dasar laut juga dapat diperoleh menggunakan survei hidrografi. Jenis peneruman Gemma yang terdapat digunakan ada dua, yaitu penerum Gemma sorot tunggal, pemanfaatan gelombang akustik tunggal yang berfokus ke garis tunggal.
dengan sumbu transducer dan pemerum gema multisorot. Pemanfaatannya gelombang akustik dengan bentuk kipas untuk menyapu lantai dasar perairan dengan satu garis tegak lurus. Di sini kita juga memasuki estuasi. Estuasi adalah suatu habitat yang bersifat unik karena tempat pertemuan antara perairan laut dan perairan darat. Perairan estuasi dimanfaatkan manusia untuk tempat pemukiman, tempat penangkapan dan pembudidayaan sumber daya ikan. Jalur transportasi pelabuhan dan kawasan. Karakter lingkungan estuasi juga dipengaruhi oleh karakter sungai membentuknya seperti banyaknya air tawar dan sedimentasi yang dibawanya, serta dipengaruhi pula oleh karakter lautan, yaitu pasang surut, pola sedimentasi, kadar garam, serta arus laut. Dan kita memasuki yang terakhir, yaitu rumput laut. Seaweed atau rumput laut secara ilmiah dikenal dengan istilah algae atau ganggang. Rumput laut merupakan tumbuhan berklorofil dan digolongkan sebagai tanaman tingkat rendah yang tidak memiliki akar, batang maupun daun sejati, melainkan hanya menyerupai batang. Yang disebut talus. Rumput laut tumbuhan di perairan dangkal, interdal, dan sublitoral dengan kondisi dasar perairan berpasir sedikit berlumpur atau campuran keduanya. Beragamnya kandungan dan manfaat pada rumput laut menjadikan komoditas ini memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi. Selain untuk dikonsumsi, rumput laut secara luas dimanfaatkan di industri farmasi, pertanian, tekstil, maupun food processing di sebelah dari 50 negara di dunia. Adanya kebutuhan bahan baku rumput laut untuk industri tersebut menjadikan budidaya rumput laut memiliki peran penting bagi masyarakat pesisir, yaitu yang pertama, sebagai sebagai salah satu mata pencaharian alternatif dan sumber pendapatan. Yang kedua, pembudidayaan rumput laut. Baik, di sini kita akan memasuki rumput laut untuk konservasinya. Adapun beberapa ekonomi dan budaya bagi masyarakat pesisir, rumput laut juga memiliki peran ekologis dan biologis penting untuk mendukung tujuan konservasi tersebut, yaitu pelestarian sumber daya laut, seperti carbon sequestration. Rumput laut memiliki kemampuan untuk menyerap emisi karbon dalam jumlah yang sangat besar, sehingga membantu mencegah terjadinya pengancaman laut. Dan kedua, ada phytoplankton biomitigation. Rumput laut berperan dalam pencegahan atau mengontrol ledakan jumlah fitoplankton di perairan laut. Rumput laut yang ribuan menghalangi penetrasi sinar matahari di areal budidaya. Intensitasi cahaya yang tidak memadai membatasi pertumbuhan fitoplankton. Dan yang ketiga, ada biofilter. Rumput laut berperan sebagai penyaring alami dengan menyerap nutrien seperti nitrogen dan fosfat yang terlarut
ke dalam perairan air laut, serta memperbaiki kualitas oksigen di dalam air laut. Dengan kata lain, rumput laut memiliki peran penting dalam memitigasi eutrofifikasi pantai. Dan yang keempat, dari sisi budaya. Kegiatan ini memiliki nilai tradisi yang tinggi karena praktiknya tahapan-tahapan kegiatan dan persiapan penanaman, pemeliharaan hingga pemanenan. Perkembangan dan diwariskan dari satu generasi berikutnya. Di beberapa kawasan pesisir di Indonesia, sistem pengelolaan budidaya rumput laut di berbagai naungan tradisi dan hukum adat. Dan yang kelima, biodiversity restoration, yaitu rumput laut dengan kemampuannya melakukan fotosintesis menjadikannya sumber energi bagi keberlangsungan hidup sebagai jenis biota yang mengonsumsi seperti ablaon, udang, ikan, bulu babi, yang kemudian menjadikannya rantai makanan yang lebih kompleks. Dan yang keenam atau yang terakhir, juvenile settler, sebagai tempat hidup sekaligus perlindungan bagi biota yang memasuki tahapan juvenile dari hewan predator. Selanjutnya, perubahan iklim dapat memiliki dampak serius terhadap keberlanjutan habitat laut. Peningkatan suhu air laut, perubahan tingkat laut, dan asidifikasi laut dapat mengancam kehidupan laut, mengganggu ekosistem, dan mengancam spesies yang bergantung pada lingkungan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan migrasi spesies, perubahan pola reproduksi, dan bahkan kematian massal, mengancam keberlanjutannya ekosistem laut secara keseluruhan. Selanjutnya kita memasuki bab 3, yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, laut memiliki peran penting dalam menjaga iklim bumi dengan memindahkan udara di seluruh dunia dan menyimpan panas, serta menyediakan oksigen melalui tumbuhan laut seperti fitoplankton. Terumbu karang merupakan habitat yang sangat penting dan sensitif terhadap perubahan lingkungan dan sekitarnya, serta menjadi rumah bagi ribuan spesies makhluk hidup. Kelimpahan hewan mikrobentos di lingkungan berbentik pantai memiliki pengaruh dalam rantai makanan, substrat, dasar laut yang mencerminkan dan keanekaragaman organisme mikrobentos. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri. Selamat malam dan terima kasih.